COVID-19. Yang pertama yaitu pencegahan primer. Pencegahan primer ini biasanya terjadi pada saat penyakit belum mulai atau pada periode prepatogenesis. Dan ini bertujuan agar tidak terjadinya proses penyakit. Untuk tujuan dari pencegahan primer ini adalah untuk mengurangi insiden penyakit dengan cara mengendalikan penyebab penyakit dan faktor resikonya. Nah, upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan penyakit ini biasanya untuk memutuskan mata rantai. Jenis-jenis dalam pencegahan primer ini ada dua, yaitu promosi kesehatan dan perlindungan khusus. Dalam promosi kesehatan ini biasanya dilakukannya dalam media cetak, media elektronik, dan media luar ruang. Nah, dalam pencegahan COVID-19-nya yaitu yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, yaitu menghindari memegang langsung mata, hidung, dan mulut ketika belum mencuci tangan. Dan yang ketiga yaitu mengkonsumsi vitamin. Yang keempat yaitu hindari kontak langsung dengan secara dekat dengan orang yang sedang sakit. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, tinggal di rumah apabila kita sedang sakit. Untuk dalam perlindungan khususnya yaitu yang pertama menggunakan masker, yang kedua menggunakan hand sanitizer, yang ketiga menggunakan pelindung wajah, yang keempat isolasi mandiri, dan yang kelima yaitu imunisasi. Yang kedua yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini adalah upaya pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit sudah berlanjut namun belum timbul gejala sakit atau patogenesis tingkat awal, dengan tujuan proses penyakit tidak berlanjut. Nah, untuk tujuan dari pencegahan sekundernya ini yaitu adalah untuk menghentikan proses penyakit lebih lanjut dan mencegahnya terjadi komplikasi. Bentuknya berupa deteksi dini dan pemberian pengobatan yang tepat. Nah, dalam penerapan COVID-19-nya yaitu yang pertama swab test, yang kedua rapid test, yang ketiga mengkonsumsi obat demam, batuk, dan flu disertai dukungan makanan yang sehat agar meningkatkan daya tahan tubuh dalam melawan COVID-19 ini. Nah, cuman hal tersebut harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu jika seseorang yang sudah panas disertai nafas cepat dan sesak, segera dilakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebab dan mendapatkan pengobatan secepatnya. Pencegahan tersier yaitu 1. Pembatasan kecacatan. Orang yang positif COVID-19 harus dikarantina di rumah sakit yang dirujuk sebagai rumah sakit COVID-19. Selain itu, dengan cara meningkatkan sistem imunitas tubuh dan dengan cara melakukan aktivitas di dalam rumah atau social distancing. 2. Rehabilitasi, yaitu 1. Pemulihan fisik. Seseorang yang terkena penyakit corona harus benar-benar sembuh dan tidak terkena kembali virus COVID-19 ini. 2. Pemulihan mental. Seseorang yang terkena penyakit corona harus dikuatkan mentalnya agar kembali bersemangat melakukan aktivitas secara produktif. 3. Pemulihan status sosial. Seseorang yang terkena penyakit corona harus kembali diterima di lingkungan dan jangan sampai ada pengucilan atau pengasingan pada orang-orang yang terkena penyakit corona di masyarakat. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menanggulangi masalah COVID-19 ini. Yang pertama, penanggulangan terhadap sasaran langsung pada sumber penularan. Contohnya itu dengan isolasi atau karantina bagi orang yang dinyatakan positif COVID-19. Lalu yang kedua,
Penanggulangan ditujukan pada cara penularan. Untuk cara penularan ini dibagi menjadi dua, melalui kontak langsung dan melalui udara. Untuk melalui kontak langsung, contohnya dengan cara kita menggunakan masker, lalu jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Dan untuk melalui udara, contohnya itu dengan cara memperbaiki ventilasi ruangan, lalu jumlah orang dalam satu ruangan maksimal setengahnya dari kapasitas total. Dan yang ketiga, penanggulangan terhadap sasaran ditujukan pada pejamu potensial. Contohnya itu dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan juga mengkonsumsi vitamin, khususnya vitamin C. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan masalah COVID-19 ini. Kami atas nama kelompok 1 meminta maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.